Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi hari ini kita akan sedikit berbincang-bincang, sharing-sharing kepada narasumber saya. Sebelum itu saya akan memberitahu para penonton dan para audiens. Jadi hari ini kita akan mengadakan sebuah acara yang bernama yang bernama Talk Show bersama Adele. Jadi dan narasumber yang ada di samping saya ini yang akan menceritakan pengalamannya tentang dunia perhotelan. Yang dimana tema kita hari ini yaitu perhotelan. Bagaimana sih pasti para audiens atau para penonton yang di sana pasti bertanya-tanya perhotelan itu bagaimana dan sebagainya. Jadi sebelumnya perkenalkan nama saya Andi Nur Adelia Barunawatisnur sebagai pembawa acara pada hari ini. Dan narasumber saya bernama Kakak Suwandi Usman yang akan menyampaikan informasi tentang pengalaman-pengalaman dia selama menjadi pegawai hotel. Dan dia sudah lama dan beliau sudah cukup lama berada di dunia perhotelan. Ada beberapa hotel yang dia sudah tempati kerja, tetapi saya tidak mungkin mengucapkan tempat-tempat dia beberapa kali tempat kerja karena itu dia adalah privasi untuk dirinya sendiri. Dan sekarang dia bekerja menjadi pegawai di salah satu hotel ternama di Makassar dan itu saya juga nggak bakalan sebutkan di mana tempatnya karena itu menyangkut privasi dari narasumber. Jadi di sini saya akan sedikit bertanya kepada narasumber saya, apa yang Anda rasakan selama Anda menjadi pegawai hotel? Eh, yang saya rasakan sih menjadi pegawai hotel tergantung sih, Ya, tergantung dari hotel berbintangnya. Kalau bintangnya bagus, ya gajinya juga bagus. Tapi kalau hotelnya bintang kecil, ya gajinya juga pasti rendah. Oke. Jadi jawabannya menurut pengalaman dari Kakak Wandi ini, dia beranggapan bahwa tergantung dari tempat dia bekerja. Semakin besar bintang dia tempat bekerja, maka semakin besar pula gajinya, serta selain gaji pasti juga ada tanggung jawab yang semakin besar yang dia akan topang. Begitu pula juga sebaliknya ketika dia bekerja di hotel kecil. Oke, kan Kakak Wandi sekarang bekerja sekarang di salah satu hotel yang ada di Makassar. Nah, untuk pertanyaannya, Kakak Wandi di sana sebagai apa? Posisinya sebagai apa di sana? Posisi saya di sana sebagai housekeeping. Ya, kalau boleh tahu housekeeping itu bagaimana sih? Housekeeping itu housekeeping itu dia terbagi, Ya, terbagi dua tiga, terbagi terbagi tiga. oh ya terbagi tiga. Terus apa-apa tuh terbaginya? Ada bagiannya itu di laundry, Ya, laundry, bagian kamar, kamar, eh, public area. public area ya. Ini informasi nih buat kita. Ternyata housekeeping yang ada di hotel itu terbagi menjadi tiga guys. Jadi dari bagian laundry ya, terus kamar dan public area. Ternyata kita mendapatkan informasi yang lebih lanjut. Selanjutnya untuk menjadi housekeeping pasti ada tanggung jawab yang besar yang kita topang saat kita bekerja. Nah, apa sih tanggung jawab sebagai housekeeping menurut Kakak? Kalau tanggung jawabnya sih, kalau di dunia perhotelan, kalau housekeeping itu dia hanya kebersihan. Ya, Karena apabila tidak bersih kamar, ya. pasti tamu komplain. Hmm. Contohnya seperti ada rambut Entahkah di itu di lantai, tempat tidur atau di ya di lantai, tempat tidur, wastafel dan ya lain itu sebagainya. pasti akan tamu komplain. Eh, Berarti itu tanggung jawab yang terbesarnya karena setiap kita Iya. mengerjakan kamar atau membersihkan kamar
Berarti harus clean betul clean, ya, iya, supaya bersih. tamu atau customer yang akan datang itu tidak komplain, karena itu bisa mempengaruhi kinerja kinerja kita ya. Ya, betul. Oke guys, jadi itu sedikit informasi. Ternyata menjadi housekeeping itu tidak semudah yang Anda kira. Untuk pertanyaan selanjutnya, kan sudah berbicara tentang tanggung jawab nih. Terus tantangannya nih, jadi tantangan terbesar yang pernah Anda hadapi menjadi housekeeping itu apa? Ya, tamu komplain sih Ya, tentang kamu komplain ya, tentang apa tuh? Dari segi apa? yang beratkan contoh, Ya, contoh. kan kita membersihkan kamar, dalam kamar kan Ya, biasa tamunya tidak ada oke. dan barang-barangnya tamu biasa Masih ada ada di di dalam dalam kamar. kamar. Dan itu biasa tamu, kan biasa ada namanya tamu individu dan tamu keluarga Iya, begitu. tamu keluarga dan Ya, tamu individu. keluarga kan biasa keluarga itu kan banyak dan barangnya juga banyak. Iya. Biasa eh, adiknya atau saudaranya yang mengambil barangnya, Oh iya, barangnya mengambil barang ya, tersebut barang tersebut itu, dan dia tidak, tanpa memberitahu. ya, dia tanpa memberitahu. Di segi apa? Yang beratkan contoh, Iya, contoh. kan kita membersihkan kamar, dalam kamar kan Ya, biasa tamunya tidak ada oke. dan barang-barangnya tamu biasa Masih ada ada di di dalam dalam kamar. kamar. Dan itu biasa tamu, kan biasa ada namanya tamu individu dan tamu keluarga Iya, begitu. tamu keluarga dan Ya, tamu individu. keluarga kan biasa keluarga itu kan banyak dan barangnya juga banyak. Iya. Biasa eh, adiknya atau saudaranya yang mengambil barangnya, Oh iya, barangnya mengambil barang ya, tersebut barang tersebut itu, dan dia tidak, tanpa memberitahu. ya, dia tanpa memberitahu saudaranya atau apanya. Oh, tanpa memberitahu si pemilik kamar Pemilik ini. itu ya. Oh, jadi itu yang tantangan terbesarnya. Iya. Jadi ketika kita mengerjakan sebuah kamar, kita mengerjakan atau membersihkan kamar-kamar itu, membereskan barang-barang yang ada di sekitar itu. Dan ketika selesai, pasti ketika ada barang yang hilang atau apapun itu, uh, pasti pemilik kamar itu akan komplain, katanya itu barang itu Ya, akan komplain. barang itu hilang. Komplain Ternyata di di pihak yang pembersih kamarnya. pihak ke pembersih Ya. kamar, dan itu bisa merusak nama kita karena kita seakan-akan dituduh mencuri Ya. barang tersebut. Ternyata tidak, karena biasa yang terjadi, biasa dari segi keluarga atau teman itu mengambil barang itu tanpa memberitahu si pemilik kamar ini. Jadi itu sih tantangan yang terbesar ya. Iya, tentang itu. Tapi kita sebagai housekeeping biasa kita kalau sebelum masuk kita harus foto barang-barangnya tamu posisinya, supaya ada barang bukti ini barangnya di sini begini. Berarti Jadi, ada segi laporan. iya, laporan begitu. Oke, dan jadi ternyata untuk menjadi housekeeping sudah sangat detail ya guys, karena setiap kita mengerjakan setiap satu kamar itu ada laporannya, dan betul-betul kepercayaan kita itu diuji, karena ketika ada barang yang hilang ya pasti ke kita, karena kita yang membersihkan kamar itu, berarti kita harus benar-benar um, mempersiapkan diri kita untuk menghadapi masalah tersebut. Nah, pertanyaan terakhir nih, tips-tips untuk para penonton atau narasumber kita yang mau terjun ke dunia perhotelan, apa yang harus dia persiapkan untuk terjun ke. Oke, tips-tipsnya nih untuk para teman-teman kita yang ingin terjun ke dunia perhotelan. Harus kuat iman, mental dan fisik. Oke, dari segi
iman dulu. Dari mananya kita harus kuat. Dari mata. Kami biasa itu tamu di dalam kamar. Ya, Walaupun kita membersihkan dalam kamar, tamu biasa ganti pakaian. oh, Walaupun kita ada di dalam kamar. berarti kita harus kuat dari segi godaan, guys. Jadi walaupun entahkah itu tamu, entah bagaimana ya, ketika dia selesai berenang atau bagaimana, ketika ingin dia ganti baju, ya udah ganti baju aja segitu tanpa memperhatikan bahwa kita ini ada di sana. Jadi itu adalah godaan terbesarnya. Selain itu mental dan fisik. Mental, kalau fisik ya harus kuat dan tidak lemah. Ya, kalau dari segi mentalnya gimana? Ya mentalnya harus juga kuat karena Banyak ujian gitu ya. iya, karena banyak ujian. Seperti tamu komplek. Oh, Ya, dari jadi iya, oke. Jadi tips-tips untuk para penonton serta para audiens yang ingin terjun ke dunia perhotelan. Jadi menurut pengalamannya Kakak Wandi, bahwasanya yang harus dipersiapkan itu adalah iman, mental, dan fisik, yang dimana ketiga ini yang akan menguji kalian untuk awal-awalnya gitu. Oke. Terima kasih Kakak Wandi telah menjadi narasumber yang sangat baik bagi kita, menyampaikan informasi yang sangat-sangat berpengaruh dan sangat-sangat bermanfaat bagi kita, dan mencari tahu tentang sedikit dunia perhotelan. Uh, saya Andi Nur Adelia Brunawati Isnur mengundurkan diri sebagai pembawa acara. Jika ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, comment, and like. Bye bye.